Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya, Mas Topan. Gimana kabar sahabat semua? Semoga baik-baik saja ya, dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan berantai yang pernah menghebohkan Indonesia. Kasus ini cukup fenomenal di kalangan masyarakat di tahun 1997, yang korban pembunuhan ini mencapai 42 orang dan semuanya adalah wanita. Konon tujuan pelaku kala itu adalah untuk menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Ia memiliki nama Ahmad Suraji atau lebih dikenal dengan sebutan Dukun AS. Suraji ini hanyalah seorang pria tamatan SD. Dia memiliki perawakan kurus dan jangkung. Dalam dirinya sama sekali tak ada pancaran karisma, layaknya tokoh ataupun dukun terkenal. Ia lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Jogan dan Sartik. Ia terlahir dengan nama Sagimin. Sang ayah meninggal saat dia baru berumur 7 bulan. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia lebih dikenal dengan nama Nasib. Karena saat kecil, Suraji ini pernah terjebur ke dalam sumur, namun ia masih selamat. Dari peristiwa itulah sang ibu memanggilnya dengan sebutan Nasib, karena dia bernasib baik masih selamat walaupun sudah terjebur dalam sumur. Kata ibunya, sejak umur 12 tahun Suraji ini mulai tertarik mempelajari ilmu perdukunan secara otodidak. Dia belajar dari buku-buku peninggalan dari bapaknya yang juga berprofesi sebagai dukun. Saat berumur 27 tahun, Suraji ini menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini. Usai menikah dengan Tumini, ia berganti nama menjadi Ahmad Suraji, dengan harapan nama baru itu bisa membawa berkah dan juga kehidupan yang lebih baik untuknya di masa depan. Dari pernikahan itu, Suraji dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Hingga suatu hari, ibunya dikagetkan dengan keinginan anaknya itu untuk menikah lagi dengan alasan ia ingin memiliki seorang anak wanita. Sementara Tumini hanya bisa memberikan dia anak laki-laki saja. Ibunya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Namun yang membuat ibunya shock adalah saat mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi anaknya itu adalah adik kandung Tumini. Bahkan Suraji tidak hanya menikahi satu adik Tumini saja, namun 2 adiknya sekaligus, yakni Tuminah dan Ngatiyah. Dan ibunya Suraji pun menasihatinya bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Namun Suraji tidak peduli. Ia bahkan mengajak ketiga wanita bersaudara itu untuk tinggal satu atap. Walaupun pada akhirnya mereka sudah menikah, namun ibunya terus saja menentangnya. Suraji yang sudah tidak tahan akhirnya mengusir ibu kandungnya itu dari rumahnya. Pada suatu malam, saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dan di dalam mimpinya, Suraji dijanjikan akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, sekaligus bisa untuk menolong dan mengobati orang lain. Namun syarat yang harus dipenuhi juga tidaklah mudah. Untuk menguasai ilmu kesaktian ini secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 wanita. Dan salah satu syaratnya adalah dengan menghisap air liur mereka. Mendengar itu, Suraji sempat bimbang sebenarnya. Namun apa daya, hasrat untuk memiliki ilmu yang maha sakti itu begitu bergelora dalam dirinya. Apalagi ilmu ini dikatakan bisa untuk menolong orang lain. Dan dalam batinnya akhirnya ia menyimpulkan, apa salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Sebenarnya pada saat itu Suraji ini sudah dianggap sebagai orang pintar
atau dukun oleh masyarakat sekitar. Panggilan Datuk pun disematkan kepadanya karena keahliannya di dalam dunia perdukunan. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan atau meminta saran, baik untuk berobat karena sakit atau mau pasang susu agar terlihat cantik, untuk mengikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal-hal takhayul lainnya. Dari sinilah pembunuhan yang dilakukan oleh Suraji itu dimulai. Para calon korbannya akan diberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan alasan agar tujuan mereka tercapai. Pada malam-malam tertentu, korbannya akan diarahkan untuk menuju ke sebuah kebun tebu di perbatasan desa itu. Di sana para korban akan diminta untuk menanggalkan seluruh pakaian dan perhiasannya. Karena demi mencapai tujuan, mereka pun menurut saja. Dan disinilah ketika mereka lengah, dari belakang Suraji akan membekap leher mereka hingga mereka kehabisan nafas dan tewas. Setelah itu barulah Suraji melakukan ritual dengan menghisap air liur para korbannya. Setelah itu para korbannya langsung dikuburkan di kebun tebu tersebut. Dari banyaknya korban yang berhasil dibunuh Suraji, masih ada satu korban yang beruntung dan berhasil melarikan diri dari kebiadaban Suraji. Sebut saja namanya Yanti. Pada suatu hari Yanti bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, ia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan dari seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti yang tergoda lantas mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya konsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti dibacain mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi oleh Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Suraji meminta kepada Yanti untuk datang menemuinya pada malam hari di perbatasan desa. Karena tak merasa curiga, Yanti mengiyakan permintaan Suraji tersebut. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu. Suasananya benar-benar sepi dan gelap gulita, karena kebun tebu itu memang tidak ada penerangan apapun kecuali dari sinar bulan saja. Ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tanya Yanti. Kalau mau ilmu yang sempurna dan terlihat cantik, kamu harus mengikuti ritual ini. Semua pasienku pun juga melakukannya. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada mereka, jawab Suraji. Yanti pun akhirnya pasrah dan mau saja. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Yanti diminta melepaskan semua pakaiannya. Semula wanita muda itu ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik begitu besar, Yanti pun mematuhi perintah Suraji. Yanti melepaskan semua pakaiannya hingga tidak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Dari belakang, mantra-mantra mulai dibacakan. Kemudian dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sebuah skop dan alat-alat yang biasanya digunakan untuk menggali tanah. Kemudian ia membuat sebuah lubang galian kecil. Yang kata Suraji, lubang itu untuk ritual topo pendem. Dari sini sebenarnya Yanti sudah mulai curiga. Namun Suraji kembali bisa meyakinkan Yanti hingga pada suatu momen tiba-tiba Suraji membekap kencang tubuh Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira dia akan diperkosa. Beruntungnya Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke dalam lubang galian itu. Begitu tubuhnya bebas, Yanti langsung memakai pakaian sekedarnya dan lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun karena menganggap hal ini adalah sebuah aib. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1997 di Dusun Aman Damai dilanda kehebohan
saat seorang pemuda menemukan sesosok mayat tanpa busana terkubur di ladang tebu. Warga pun datang berbondong-bondong untuk melihatnya. Suasana bertambah panik ketika muncul kabar seorang warga bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Mereka pun takut mayat yang ditemukan itu adalah mayat dari Dewi. Namun ternyata mayat itu benar-benar adalah mayat Dewi. Aparat kepolisian dari Mapolsek Sunggal pun bertindak cepat. Setelah diselidiki sebelum menghilang, Dewi dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, yaitu Tumin. Bahkan mereka dikabarkan telah pisah ranjang. Orang tua Dewi yakin bahwa Tuminlah pelaku pembunuhan tersebut. Dan untuk keperluan penyelidikan, suami Dewi itu pun ditahan. Namun pihak kepolisian tidak mau terburu-buru untuk menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi berdasarkan penyelidikan lanjutan mengindikasikan bahwa Tumin tidak bersalah. Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di ladang tebu. Namun kasus itu terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti. Hingga pada suatu kesempatan, polisi menemukan secercah bukti baru. Seorang warga kampung yang bernama Andreas pada hari menghilangnya Dewi mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mendatangi rumah Suraji. Pria yang akrab dipanggil Datuk itu akhirnya mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendirian, ucap Suraji. Lagi-lagi penyelidikan terpaksa dihentikan karena tidak cukup bukti. Namun polisi tidak menyerah. Mereka mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, terdapat satu benang merah. Mereka semua merupakan pasien dari Suraji. Atas dasar informasi tambahan itu, polisi lalu menggeledah rumah sang dukun. Hingga akhirnya di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan wanita, yang salah satunya adalah milik Dewi. Suraji dan ketiga istrinya pun ditangkap. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji, dan ia pun mengaku membunuh Dewi. Polisi pun terus mendesak Suraji, hingga semula yang hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji kemudian mengaku telah membunuh 16 wanita. Hingga akhirnya ia mengaku lagi menjadi 42 wanita. Hingga pada tahun 1997, masyarakat Indonesia dibuat geger di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menemukan 41 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tulang belulang. Semuanya dinyatakan adalah jasad wanita dan dalam keadaan telanjang. Mereka berumur kira-kira 13-27 tahun. Para penyidik terperangah. Mereka bertanya, untuk apa membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyidik, Suraji bercerita bahwa perbuatan itu dilakoninya demi mendapatkan ilmu kesaktian. Akibat perbuatannya itu, Suraji dijatuhi hukuman mati dan istrinya Tumini diberi hukuman seumur hidup. Hingga menjelang pelaksanaan hukuman, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan. Ia meminta diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istrinya Tumini. Permintaan ini pun dikabulkan. Pada 10 Juli 2008 sekitar pukul 10 malam, Suraji dihadapkan di depan 12 orang regu tembak. 3 peluru bersarang di dadanya dan menjadi akhir dari perjalanan hidup Dukun AS, pembunuh berantai dengan korban 42 wanita. Oke, cerita kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada kritik, saran, atau ada yang mau mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.